Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Amalia dari kelas PBSI C 2020 dengan NIM 200-200-740-79. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi dari jurnal internasional yang telah saya temukan, di mana jurnal tersebut berjudul Makna Idiom dalam Tabloid Gaul, Sebuah Tinjauan Semantik, yang dikarang oleh 3 orang, yaitu Netaria Kumala, Yeti Morelen, dan Dainur Putri. Oke. Linguistik. Apa itu linguistik? Ya, linguistik yaitu ilmu bahasa. Nah, dalam linguistik ini terpecah menjadi 4 ilmu, yaitu ada ilmu fonologi, ada ilmu morfologi, ada sintaksis, dan juga ada semantik. Nah, fonologi mempelajari ilmu bahasa, sedangkan morfologi yaitu ilmu yang mempelajari struktur internal kata. Sedangkan sintaksis yaitu ilmu yang mempelajari kalimat, ya. Dan yang terakhir ada semantik. Semantik ini mempelajari tentang makna. Nah, dalam jurnal ini, ya, jurnal yang saya temukan ini fokus pada semantik, ya, semantik, di mana objek kajiannya berupa makna kata, frase, klausa, dan kalimat. Hair membagi jenis makna, antara lain adalah sebagai berikut, ya. Ada leksikal, ada gramatikal, dan kontekstual. Lalu ada referensial dan non-referensial, lalu ada denotatif dan konotatif, lanjut ada konseptual dan asosiatif, ada kata dan istilah, dan yang terakhir ada ini, idiom dan peribahasa. Di dalam jurnal ini memang tidak dijelaskan secara detail apa arti dari makna-makna tadi, namun saya akan menjelaskannya secara singkat saja, ya teman-teman. Di mana ini ada makna leksikal. Makna leksikal ini makna secara langsung, ya. Tidak ada makna yang tersirat, jadi maknanya itu memang sudah bisa kita artikan, bisa kita maknai secara langsung sesuai yang digambarkan pada kata tersebut, ya. Lalu ada makna kontekstual. Makna kontekstual di sini itu maksudnya sesuai konteks kalimatnya. Jadi di antara kalimat, ya, di beda kalimat itu bisa kata tersebut, ya, kata itu bisa memiliki makna kontekstual. Maknanya beda gitu loh di setiap kalimat. Contoh saja, ya, langsung contoh. Contoh kalimat pertama, Andi membanting tulang ayam. Lalu di kalimat kedua, Andi membanting tulang untuk membangun rumah, ya. Di sini di kalimat pertama ada ini makna leksikal. Makna leksikal atau makna secara langsung, ya, membanting tulang, ya, memang membanting tulang ayam tadi kan, ya. Nah, yang kalimat kedua ini, nah ini ada sesuai konteksnya, sesuai isi dari kalimatnya, ya, makna kontekstualnya yaitu banting tulang di sini bermakna bekerja, ya, bekerja keras. Lalu lanjut ada makna gramatikal. Nah, makna gramatikal ini ada proses gramatikal dalam kata-kata tersebut, seperti ini ada proses afiksasi, ya. Afiksasi itu apa? Pengimbuhan. Lalu ada juga nih bisa direduplikasi. Nah, mungkin yang afiksasi sudah pada paham, ya. Kita lanjut langsung yang reduplikasi. Lanjut langsung apa? Contohnya di sini. Oke, kalimat pertama. Buku ini berwarna hijau. Terus kalimat kedua, buku ini berwarna hijau. Beda kan, ya? Jadi di kalimat kedua ini kata dasar buku diulang atau reduplikasi, ya. Direduplikasi sehingga makna dari buku-buku itu bermakna jamak, ya, banyak.
ya kita lanjut. Ada makna referensial. Referensi ya. Referensial itu bermakna apa ya? Rujukan, ya kan? Rujukan. Contoh kata ambulans. Ambulans merujuk pada ini kan, kendaraan yang mengangkut orang sakit, di mana di dalamnya ada peralatan medis ya, teman-teman. Oke. Lalu lanjut ini makna non referensial. Jadi non referensial ini kata-kata yang masuk dalam makna ini ya, itu bisa kata sambung dan preposisi. Kita lanjut, ada makna ini denotatif dan konotatif. Denotatif pasti sudah tahu ya, makna yang secara langsung. Sedangkan konotatif yaitu makna yang secara tidak langsung ya, makna kiasan. Nah, ya itu. Contohnya ya seperti tadi ya, yang konotatif itu membanting tulang gitu loh. Membanting tulang, gimana membanting tulang ini makna konotatifnya yaitu bekerja keras ya. Lalu ada makna konseptual. Makna konseptual di sini berarti mirip dengan makna referensial, leksikal, dan denotatif. Sedangkan ini ada makna asosiatif, ini beda lagi dari konseptual ya. Jadi makna asosiatif ini lebih mirip kepada ini konotatif, makna konotatif, tahu makna secara tidak langsung ya, makna kiasan. Lalu lanjut ada makna kata dan istilah. Nah, makna kata ini banyak sekali jenisnya. Jadi makna leksikal juga termasuk makna kata, makna gramatikal, struktural, kontekstual, konseptual, dan lain-lainnya. Nah, itu makna kata. Lalu makna istilah. Makna istilah terbagi menjadi dua, ada istilah khusus ya, dan istilah umum. Nah, istilah khusus contoh ya. Contohnya kata bipatrit ya. Ini kata ini tuh mempunyai apa ya, makna yang khusus. Jadi bipatrit itu kewarganegaraan ganda, ya kan? Orang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Lalu ada apa lagi ya? Yang umum contohnya kata nikah ya. Nikah, kan? Maksudnya itu unsur bahasa umum gitu loh. Ya. Terus lanjut makna ini idiom dan peribahasa. Peribahasa ini sifatnya konotatif ya, atau tidak secara langsung dapat diartikan. Di sini dapat berisi, ini peribahasa ini dapat berisi norma, dapat berisi prinsip, perbandingan, perumpamaan, ataupun aturan tingkah laku. Lalu ada idiom. Nah, kita fokus pada idiom dalam jurnal ini, memfokuskan pada idiom ya. Idiom dalam tabloid gaul. Kita lanjut saja. Nah, ini idiom dalam tabloid gaul. Idiom, maksud dari idiom. Idiom itu ungkapan, istilah atau frase yang menghasilkan makna kiasan ya, makna kiasan, makna konotatif ya, makna yang tersirat. Nah, dalam tabloid gaul dalam tabloid gaul ini, tabloid gaul perlu kita ini ya, mengerti tabloid gaul itu apa. Tabloid gaul yaitu surat kabar ukuran kecil yang mana dibuat khusus untuk remaja ya. Tabloid ini pertama kali terbit tahun 2002 oleh PT Nuansa Karya Berita. Terus ini saya cari-cari info lagi, ternyata tabloid gaul ini tidak terbit lagi ya sejak tahun 2014, itu tahun terakhir terbitnya. Oke, dalam tabloid gaul ini mengandung rubrik ya, atau pengelasan
ya, ada kelas-kelas tersendiri itu sesuai dengan isi dari tabloid ini, isi dari surat kabar ukuran kecil ini ya. Rubriknya itu ada apa? Terus ada fans fiction, terus ada GBK, gaul bahasa Korea, terus ada apa nih? Mailbox, terus ada gaul ilmiah, lalu ada musik, ada newbie, ada gaul beat, hits, nonton dan coming soon, ada lagi rubrik puisi, rubrik nama gaul, dan yang terakhir ini ada rubrik kata bintang. Nah, kita lanjut. Idiom dalam tabloid gaul di edisi 19 hingga edisi 23 ya, yang mana diterbitkan pada tanggal 19 Mei sampai 16 Juni tahun 2014. Nah, berdasarkan klasifikasi idiom dari Wasri, peneliti dengan analisisnya ya, peneliti dalam jurnal ini loh ya. Ini dengan analisisnya itu berhasil menemukan bentuk dan makna dari 73 idiom yang ada pada edisi-edisi. Satu, ada ini edisi ke-19. Edisi ke-19 ini terbit pada tanggal 19 hingga 25 Mei. Lalu dalam edisi ini terdapat 12 idiom di dalamnya. Lanjut yang kedua itu dalam edisi 20 ya. Dalam edisi 20 yang mana diterbitkan pada tanggal 26 Mei sampai 1 Juni. Dalam edisi 20 ini terdapat 19 idiom di dalamnya. Lalu yang ketiga edisi 21 yang diterbitkan pada tanggal 2 sampai 8 Juni. Dalam edisi ini terdapat 16 idiom. Lalu yang keempat, edisi 22. Edisi 22 ini terbit pada tanggal 9 sampai 15 Juni. Jadi terdapat 14 idiom di dalam edisi 22 ini. Lanjut, yang kelima ada ini edisi 23. Edisi 23 ini terdapat 13 idiom ya. Edisi ini terbit pada tanggal 16 sampai 22 Juni. Ya, lanjut, bentuk dan makna idiom dalam tabloid gaul edisi 19 sampai 23. Ya. Sebanyak 37 idiom dengan bagian tubuh. Nah, ini ditemukan dalam tabloid gaul edisi ini. Di mana bentuk idiom ini paling banyak di dalam tabloid. Contoh ini ada sakit hati, gak menutup mata, belahan hati, tanpa mikir panjang, kepala dua, pencuci mulut, angkat tangan, menarik hati, perut bumi, jatuh hati, meluluhkan hati, unjuk gigi, tukar pikiran, buah tangan, tanpa pandang bulu, merebut hati, angkat bicara, menyentuh hati, kepala keuangan, mata keranjang, naik darah, capek hati, patah hati, berat hati, si kulit bundar, lubuk hati, otak encer, murah hati, pembuka hati, pujaan hati, memasang mata dan teliti, dan terakhir ada tak semudah membalikkan tangan. Ya, itu beberapa dari bentuk idiom bagian tubuh ya, dengan bagian tubuh ini. Sekarang kita lanjut pada contoh kalimat yang ada dalam tabloid gaul edisi 19 sampai 23 ini. Ini ada dari rasa sakit hati timbul perasaan ingin membalas dendam seorang anak terhadap ayahnya. Itu yang terjadi pada Jewan yang saat kecil bersama ibunya ditinggalkan oleh ayahnya. Ya. Sakit hati dalam kalimat ini bermakna rasa tidak senang dan dendam karena dilukai hatinya. Lanjut. Ini dalam tabloid ini ya, tabloid gaul edisi 19 sampai 23 ini ditemukan ada sebanyak 7 idiom dengan kata indera. Idiom ini mengandung sesuatu yang dapat dirasakan oleh indera kita, ya.
Contoh kata-katanya ya. Contoh kata yang ada, contoh idiom ya, idiom yang ada dalam tabloid gaul ini, yaitu yang pertama ada ini mengharumkan nama bangsa, lalu ada menghangatkan hati, ada ini karirnya cukup wangi, terus ada panas hati, ada topik panas, ada suara emas, lalu ada tarik suara. Nah, contoh kalimat ya, contoh kalimatnya yang ada dalam tabloid ini ada sementara itu musisi jazz dari Likumahua yang main bareng dengan Joy mengaku terpukau. Ia gak menyangka di usia belia Joy sudah mampu memberi kontribusi untuk mengharumkan nama bangsa ya. Kita fokus pada mengharumkan nama bangsa. Jadi ini idiom dengan kata indra, mengharumkan ya kan, harum. Yang mana idiom mengharumkan nama bangsa ini bermakna menjadi masyhur ya. Lanjut, bentuk dan makna idiom dalam tabloid gaul edisi 19 sampai 23 ini ditemukan ada sebanyak 1 idiom dengan nama warna. Itu idiomnya apa? Lapangan hijau. Jadi lapangan hijau ini bermakna gelanggang olahraga dalam kalimat. Gak cuma di hari pertama bangku penonton rame sama runners, di hari kedua pun Stadion Gelora Bung Karno dipenuhi runners yang pengen ngelihat aksi tim kesayangannya beraksi di lapangan hijau. Ya, kita lanjut. Ini ditemukan ada sebanyak 16 idiom dengan nama-nama benda alam ya. Nama-nama benda alam. Contohnya ini ada kebanjiran tawaran, kesempatan emas, bintang tamu, bintang muda, tanah air, bintang sinetron, bintang keberuntungan, buang air kecil, batu loncatan, sang bintang, bintang iklan, sekeras batu, dan ini ada yang terakhir, berbulan madu. Contoh kalimat dalam tabloid ini ada, apalagi kecantikan natural yang dimiliki oleh Yuna. Netizen memang mengakui kecantikan member SNSD yang satu ini, makanya agak salah kalau Yuna kebanjiran tawaran sebagai bintang iklan kosmetik. Kebanjiran tawaran ya teman-teman, bermakna mendapat banyak tawaran. Oke, lanjut. Dalam tabloid gaul edisi dalam tabloid gaul edisi 19 sampai 23 ini ditemukan ada sebanyak 6 idiom dengan nama binatang. Ini ada pinggang semut, kutu buku, main kucing-kucingan, tai lalat, melebarkan sayap, dan tindak tanduk. Contoh kalimatnya, di beberapa pose, Hara juga terlihat memamerkan pinggang semutnya yang cantik itu. Hal ini tentu membuat fans kagum karena Hara tetap rajin merawat pinggang semutnya itu selama hiatus. Nah, pinggang semut. Pinggang semut di sini bermakna pinggang yang ramping. Jadi tidak pinggang semut beneran ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Sebanyak 3 idiom dengan bagian-bagian tumbuhan ditemukan dalam tabloid gaul edisi 19 sampai 23 ini, di mana idiom dengan bagian-bagian tumbuhannya yaitu ini ada buah pikir, kecil-kecil cabai rawit, dan naik daun. Contoh kalimatnya, tapi siapa sangka kalau ternyata di tengah keseruan cerita yang selama ini tersiar di media tentang perjalanan mereka, terdapat suatu hal yang menjadi buah pikirnya hingga akhirnya kini Chris dikabarkan memutuskan keluar dari grupnya tersebut. Buah pikir ya, dalam kalimat ini ada idiom buah pikir. Buah pikir bermakna hasil pemikiran ya.
Lalu lanjut saja langsung, ini ada sebanyak 3 idiom dengan kata bilangan. Dengan kata bilangan, yaitu ada orang ketiga, 1000 kenangan, dan ini ada 2 sejoli. Contoh kalimatnya, maklum saja, Katy sempat dianggap sebagai orang ketiga yang menyebabkan hubungan Kristen dan Rob semakin jauh. Orang ketiga, ya. Orang ketiga di sini bermakna perusak hubungan orang, ya, PHO. Oke, kita lanjut. Sudah ya. Jadi ada berapa tadi? Ada 7, ya. Ada 7 idiom. Ya, ada idiom bagian tubuh, idiom dengan kata indera. Yang ketiga ada idiom dengan nama warna. Yang keempat ada idiom dengan nama benda-benda alam. Yang kelima ada idiom dengan nama binatang. Yang keenam ada idiom dengan bagian-bagian tumbuhan. Dan yang ketujuh ada idiom dengan kata bilangan. Ya, ini sumber referensinya, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.